kasih, apa kabar? Mudah-mudahan kasih karunia Tuhan bisa kita nikmati dan kita selalu bersyukur atas berkat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita dan tuntunannya setiap hari. Pesan singkat kali ini mengambil tema mengasihi Kristus lebih dari yang lainnya. Firman Tuhan akan diambil dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai yang ke-19. Demikian bunyinya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dan kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bahwa bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Jemaat terkasih, pada saat dialog ini sebetulnya sangat menarik karena dialog antara Tuhan Yesus dan Petrus, di mana kita tahu bahwa Petrus adalah bapak gereja pertama-tama yang pernah menyangkal Tuhan Yesus dan akhirnya harus mati disalib dalam keadaan terbalik. Ketika Tuhan Yesus menanyakan kepadanya, sepertinya Petrus menjawab dengan spontan seperti kita sering menjawab pertanyaan Tuhan kepada diri kita. Padahal Petrus tidak mengerti apa yang ditanyakan. Maksud dari Tuhan Yesus menanyakan itu, "Apakah engkau mengasihi aku?" adalah dalam bentuk yang lain bagaimana dia mengasihi seluruh dunia ini. Tapi Petrus itu sendiri menjawab dengan, saya mengasihi kamu." Itu seperti dia mengasihi sesama manusia. Mengasihi seperti yang kita mau dan mengasihi seperti yang Tuhan mau itu ada dua hal yang berbeda. Mengasihi seperti yang kita mau, kita memfokuskan diri kita bagaimana kita bisa mengasihi tanpa kita memperdulikan apakah orang yang kita kasihi itu suka atau tidak, perlu atau tidak. Tetapi Tuhan Yesus mengharapkan kita harus mengasihi dirinya ataupun orang-orang seperti yang orang-orang itu mau bagaimana mereka dikasihi. Mengasihi Tuhan ada 3 hal yang saya catat di sini bagaimana cara yang kita mengasihi Tuhan, yaitu yang pertama adalah mengabaikan diri, yang kedua adalah menyerahkan diri, dan yang ketiga adalah mengorbankan diri. Mengabaikan diri adalah bagaimana kita tidak lagi memperdulikan dalam tanda kutip bagaimana keadaan kita, tetapi kita memfokuskan bagaimana kita bisa melayani Tuhan dan melayani sesama. Ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus, disitulah kita melihat bagaimana Petrus itu masih mementingkan dirinya. Dia masih memikirkan apa yang dia inginkan dan bagaimana guru atau Tuhan Yesus itu seperti yang diharapkan. Dan menyerahkan diri itu bagaimana kita menyerahkan diri kita kepada tuntunan Tuhan. Paulus berkata, "Di dalam kelemahanku kuasamu bekerja." Itu artinya pada saat kita
menyerahkan diri kita, dan Tuhanlah yang menuntun dalam setiap tindakan kita. Tidak pernah terbayangkan oleh murid Kristus pada awalnya mengikut Kristus bagaimana cara dia mati. Tetapi yang sangat luar biasa, hampir seluruh muridnya itu mengorbankan diri mereka dan hanya memfokuskan diri mereka kepada apa yang telah mereka terima dan juga memberikan berkat bagi sesamanya. Paulus mati dipancung, Petrus mati disalib dalam keadaan terbalik, Yakobus dibacok. Itu semua mereka terima dengan sukacita karena mereka tahu bahwa apa yang mereka korbankan itu adalah demi memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara terkasih, ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Gembalakan domba-dombaku," apakah kita juga terpikir seperti itu? Pada saat kita menjadi orang tua, gembalakanlah anak-anak kita. Pada saat kita menjadi pemimpin di kantor, gembalakanlah juga apa yang harus kita menjadi tanggung jawab dalam kita memimpin mereka. Itulah pada hakikatnya menggembalakan, bisa mengorbankan diri kita agar mereka semua merasakan kasih yang kita berikan kepada mereka. Pesan singkat kali ini mengajak kita, jadilah seperti Petrus yang bisa melupakan masa lalunya, tetapi dia juga berani berkorban untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati ombak, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati ombak, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku.
Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.